balik lagi ke niat. Kalau niatnya bagus, ya mudah-mudahan sih insya Allah sih nggak bakal diganggu sih. Berarti alamnya juga ngerespon juga positif ya? Iya. Satu lagi jangan ngomong yang sembarangan. Listen. Oke, hari ini balik lagi sama gue Paul di sini, dan kali ini gue bawa seorang yang hobinya tuh mendaki. Langsung kenal aja. Ya jelas bukan mendaki tangga ya. Pansos. Oke, langsung kenalin aja, silakan. Oke, halo semua. Gue Revi. Gue punya hobi sebenarnya karena gue suka alam sih lebih tepatnya. Jadi karena gue suka hal-hal baru, gue suka alam. Oke, gue punya hobi naik gunung sih. Alam gaib? Alam nyata. Oke, Rev, kalau boleh tahu daily activity lo apa ya? Kenapa? Daily activity lo apa ya? Kalau daily activity gue sekarang, karena sebelumnya dulu gue pernah kerja di satu perusahaan, terus udah enggak. Terus sekarang daily activity gue benar-benar kayak kebanting jauh dari passion gue sebenarnya. Oke. Yang tadinya gue dulu kerja di bidangnya olahraga, sekarang gue daily activity-nya membuat kue. Wah, kue. Ada yang mau pesan kue, healthy people? Silakan hubungi. Jadi kayak kue-kue ulang tahun, buat anak, buat pasangan, orang tua, kayak gitu sih. Sama kue-kue biasa lah. Kue biasa, bolu-bolu gitu. Bolu-bolu ya? Iya. Oke, nanti tinggal kepoin aja Instagramnya, nanti kita kasih. Oke, tapi sebelum itu kita balik ke materi kita kali ini. Oke, Rev. Kan lo hobi dengan daki gunung ya? Boleh tahu nggak kenapa sih lo hobi banget sama daki gunung? Emang kenapa sih sama gunung itu? Gimana ya? Gue sebenarnya dari dulu pengen banget naik gunung, dari dulu banget. Cuman ketika gue kuliah, gue belum punya dana. Ketika gue kerja, gue nggak punya waktu. Oke, jadi. Nah, karena sekarang gue sudah menjalani bisnis sendiri dan ada dana dan kemudian juga ada waktu, ya gue akhirnya bukan memberanikan ya, lebih tepatnya kayak ya udah gue menjalani hobi gue yang pernah tertunda. Gitu. Oke. Kira-kira nih Rev, lu selama setahun ke belakang nih, setahun kemarin, udah berapa kali naik gunung? Sebenarnya ya, dimana saya gue baru beneran naik gunung itu sebenarnya 2 kali dalam setahun ini ya. Sebenarnya emang belum pernah, tapi gue memang suka hiking kayak gue ke Sukabumi kah, misalnya gue cari curug atau gue hiking kemana, gue suka hiking. Tapi yang bener-bener gue beneran mendaki sampai ke puncak titik di atas itu baru 2 kali sebenarnya. Di gunung mana? Pertama di Gunung Gede, yang kedua kemarin di Gunung Lawu. Lawu di Jawa Tengah, Jawa Timur. Jawa Tengah kan? Iya. Gitu. Iya, Jawa Tengah, Jawa Timur. Dia pertengahan sih, lebih tepatnya kayak tergantung via mana ya. Kalau via A itu di Jawa Tengah, via B, via C itu ada di Jawa Timur. Kemarin kebetulannya gue naik di via C. Gitu. Nah, jadi transportnya deh dari rumah ke katakan ke kemarin ke Gunung Gede ya, lu naik apa Rev? Kalau Gunung Gede karena deket ya, gue bawa mobil sih. Buat parkir, tapi gue kan biasanya yang tadi gue bilang gunung itu kan ada berapa via-nya. Betul. Nah, gue nggak naik di via A turun A. Tapi gue karena di Gunung Gede itu kita bisa lintas jalur, gue naik dari via Gunung Putri. Di sana gue naik, gue turunnya di Cibodas. Parkir mobilnya di Cibodas. Jadi lebih cepat waktunya ya, lebih makan waktu lebih cepat ya. Enggak sih, kita nyari tantangannya aja sebenarnya. Karena emang di Gunung Gede itu benar-benar capek banget sih. Dan itu gue ngerasain karena mungkin first time gue naik benar-benar sampai puncak. Sebenarnya kalau dilihat jaraknya, dia tuh cuman 29 mdpl sekian lah, 2000 sekian mdpl dari permukaan laut ya. Dari permukaan laut ya. Oke. Tapi jalurnya itu wah gila sih. Terjal.
kacau. Bener-bener yang namanya nafas tuh kayak udah di ujung tenggorokan gitu, kayak gue corona apa kagak ya. Bener-bener kayak gitu sih. Gila, gue bener-bener gak bisa napas. Sampai di ketinggian gue juga gak tahu, yang jelas ada di pos 3 mau ke pos 4 itu jalurnya kacau sih. Itu pertama kali. Mungkin karena gue juga gak tidur 2 hari, jadi prepare-nya waktu mau ke Gunung Gede itu gak bagus gitu. Jadi gue ngerasain benar-benar kelelahan, capek, hancur-hancuran badan gitu. Tapi sudah sampainya udah biasa dong. Ya, setelah pendakian kedua gue ke Gunung Lawu, prepare untuk diri gue sendirinya juga oke. Jadi gue kemarin naik ke Gunung Lawu sih gue ngerasain happy aja, nggak benar-benar nggak ngerasa capek sih. Nah, karena seneng. Persiapannya Ref, persiapan lu untuk daki gunung biasanya apa aja persiapannya? Kalau prepare dari segi fisik ya? Ya pasti fisik. Yang jelas sih kayak seminggu sebelum gue mau naik, bahkan mungkin 2 minggu gitu, kayak gue mulai kayak tidurnya harus teratur, harus bisa minimal karena naik gunung itu capek ya, berat. Ada lah latihan-latihan sedikit-sedikit gitu, kayak misalnya lu setiap hari lari kah, atau misalnya jogging 30 menit atau jalan santai 45 menit 1 jam, kayak biar panas gitu. Ototnya biasa. Jadi kayak harus dijalanin sih kayak gitu. Jangan kayak nggak tidur, kayak sebelumnya gue naik ke Gede, gue sempat nggak tidur, terus gue nggak ada prepare apa-apa, dan gue nekat aja gitu naik gunung. Ya akibatnya bener-bener turun-turun tuh capeknya bener-bener capek banget, parah. Gue gak bisa jalan kok, jalan nyangkang kok, turun-turun parah loh, gila. Tapi pas kemarin gue naik Lawu, karena prepare gue udah bagus juga, secara fisik oke. Terus latihan sehari sebelum gue nanjak, gue sempet jalan-jalan di persawahan gitu, kayak jalan-jalan santai, terus ada jogging-jogging sedikit. Pas gue naik ke Gunung Lawu, asli sih nggak ada rasa capek sama sekali. Wow, enak banget. Oke, itu tipsnya healthy people. Jadi kalau misalnya kamu naik gunung tuh tipsnya dikasih tuh sama Revi, harus kayak gitu caranya. Harus ada secara fisik ya. Terus jangan stres ya, benar harus juga happy. Terus jangan lupa hobi bawa kayak coklat coki gitu loh. Gitu, atau gula yang gula merah kecil-kecil itu ya buat biar kalau ngedaki itu kita butuh happy ya. Soalnya kalau misalnya lu ngedaki tapi dibawa stres, karena jujur aja lu kalau daki lu pasti ngerasa capek banget. Iya, bosan lah pastinya kan. Iya, dan lu ngerasa kayak gila, ini kapan nyampe? Gak usah nyampe ke puncak, dari base camp mau ke pos 1 oke lah, pasti kita yang wah asik nih naik gunung gitu. Pos 2 ke pos 1 ke pos 2 bisa lah, ini kuat lah, oke. Udah sampai pos 2 mau ke pos 3 mulai tuh berasa, biasanya gunung tuh mulai berasa aduh gila juga ya gitu. Terus lu selalu nanya sama orang, Mas atau Bang, Kak, nyampe ke pos ini berapa lama lagi ya? Oh deket kok, 10 menit. Iya 10 menit kayak iya makanya kayak lu beda, lu turun sama lu naik jelas-jelas beda gitu. Udah 2 jam kok nggak nyampe, atau mikirnya apa gue disasarin ya gitu. Jadi asik sih pokoknya nih. Dibawa enjoy aja. Dibawa enjoy, harus dibawa enjoy. Tadi kan prepare buat fisik. Sekarang kalau prepare buat peralatannya itu biasa apa aja? Peralatan. Yang pertama pasti tasnya ya, carrier-nya. Carrier itu sebenarnya cocok-cocokan. Ya, nanti kita bahas belakang. Yang kedua yang paling wajib itu adalah sleeping bag menurut gua. Ya, sleeping bag, training pastinya, jaket. Ya keperluan di atas sih ya. Kalau sebenarnya gue naik itu karena gue punya rombongan, dan rombongannya itu nggak cuma 1-2. Kayak gue karena gue hobi, bukan buat jadiin kayak komunitas gitu loh. Ya gue suka nemplok sana, gue suka nemplok sini gitu ya, buat nyari happy aja gitu.
Tapi di setiap gue naik gunung itu, to be honest, gue sebenarnya nggak pernah bawa tenda. Oh, oke. Karena nanti akan ada temen yang lain yang bawa tenda lebih. Jadi numpang. Gitu. Karena tenda itu kan nggak mungkin buat satu orang kan. Iya. Dan kita selalu kayak mau naik nih, gue sama si rombongan A. Guys, nanti naik gunung siapa yang bawa tenda? Jadi kan kita udah kong kali kong nih. Oh ada, nanti sini bawa tenda. Terus yang bawa kompor siapa? Bawa nesting. Oh ada ini. Oh, oke. Jadi gue bawa apa nih? Udah lu siapin dana, bawa makanan, sama barang-barang pribadi lah, kayak gitu. Jadi terorganisir banget ya. Terorganisir. Karena kita benar-benar harus prepare ya. Sebenarnya naik gunung itu sebenarnya orang pasti nganggapnya kayak ya lah naik gunung doang kayak gitu kan. Naik gunung doang biasa aja lah gitu. Apaan sih dilihat hutan doang. Jadi kan ngapain? Terus kayak barangnya juga nggak ribet nih. Karena dingin bawa aja jaket 3, bawa aja training 2. Terus bawa pakaian dalam yang banyak. Soalnya kan pasti kita bisa pipis sembarangan misalnya gitu kan. Terus baunya banyak, jadi karena mereka prepare-nya asal-asalan, alhasil nanti lu pas jalan lu bakal ngerasain capek, capeknya karena kebanyakan. Contoh kecil ya, karena gue pengalaman pertama naik ke Gunung Gede dan gue sebenarnya nggak kuat dingin, gue prepare tuh berlebihan waktu pas gue mau naik ke Gunung Gede. Pertama gue bawa jaket kalau nggak salah 3. Udah amat. 3 biji jaket karena gue mikir di gunung pasti dingin banget dan gue nggak kuat dingin. Karena gue nggak kuat dingin gue beser, ya kan. Terus gue bawa training 3 juga deh, karena gue akan pakai training yang lapis-lapis. Betul. Gitu kan. Terus gue bawa kaos kaki 3 deh. Terus gue bawa daleman karena di sana mikir kita kan pipis ya maksudnya, dan sedangkan kita bawa tisu pun sebenarnya tidak diperbolehkan lagi bawa tisu basah karena susah terurai kan. Ya betul. Jadi mikir wah pasti nggak mungkin kalau kita nggak ganti daleman terus gitu. Kira gue bawa banyak, yang nggak bawa apa-apa kayaknya enak banget pas gue kemarin nanjak. Karena satu pun gue juga bawa kerilnya juga salah, maksudnya gue karena gue nggak punya pengalaman yang lebih, gue beli keril asal-asalan. Oh ini mereknya bagus, yang penting merek dulu ya. Ini mereknya bagus nih, wah warnanya bagus nih, wah keren nih ya kan, bawa aja. Ternyata nggak ada barangnya, itu keril beratnya 1,7. Waduh, kilo. Bayangin kalau 1,7 lo cuman jalan-jalan biasa di dataran Jakarta kayak nggak berasa 1,7. Ini masalahnya nanjak. Baru naik dari base camp mau ke pos 1 aja, apa yang terjadi? Gue muntah kok. Ingat, sumpah gue muntah itu di jalan. Tapi ada yang nolongin dong? Ada, karena kebetulan waktu pas gue naik ke Gede itu ini cowok semua. Ada 12 orang cowok semua. Jadi 12 karena itu udah termasuk lu atau? Sama gue 13 jadinya 13 orang. Ya karena banyak cowok juga, akhirnya yaudah Ref sini, pas lo gue bagian gue bawa badan aja gitu, bawa badan gue setengah mati. Pas dicobain sama temen gue, keril gue isinya buset, bawa apaan aja, bawa tembak kagak, bawa nesting kagak, bawa yang ini apa-apa kagak. Lu kan cuma disuruh bawa peralatan pribadi doang. Iya, gue mau training 3, jaket 3. Lu mau kemana? Rekreasi. Buset, kata gue. Ya juga ya. Akhirnya setelah gue tahu, karena gue nggak bawa apa-apa, nggak bawa tenda, nggak perlu ribet. Akhirnya pas pendakian di laut, gue enak banget. Benar-benar nggak ngerasain capek. Mungkin karena juga tekanan di tas gue juga nggak banyak barangnya. Beda sama temen gue yang lain kayak gitu. Jadi emang sudah belajar dari pengalaman. Kalau prepare-nya sih ya balik lagi ya, tasnya pasti penting. Tas itu harus cari yang pas buat kita. Yang kedua pasti sleeping bag. Sleeping bag, lu nggak bawa sleeping bag, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di atas. Lu bisa hipotermia. Karena di atas itu kita nggak bisa prediksi dinginnya semana. Orang bilang naiknya kemarau aja, dia nggak tahu di gunung pas kemarau anginnya kayak apaan, dinginnya. Oh naiknya pas hujan aja, lebih gila aja lagi dia, hujan dinginnya parah lagi ya kan, belum aja dia ngerasain. Jadi sleeping bag,
Satu aja, tas pasti, bawa matras. Matras itu karena kita nggak mungkin tenda, plak kita langsung tidur. Tenda nggak mungkin. Jadi ada matrasnya buat kita tidur. Kalau bisa matrasnya yang mendukung cuaca, kayak contohnya matras aluminium foil. Oke. Nah dia tuh lebih hangat gitulah ketika kita ada di atas gitu. Terus sebenarnya kalau kebutuhan pribadinya jaket dan gunung itu selera sih ya. Balik lagi kalau mau naik gunungnya enak, bawaannya nggak berat, ya lu boleh lah beli training sama jaket yang harganya lebih mahal dibanding jaket biasa tapi tebalnya kayak apaan tahu gitu. Kayak menurut gue naik gunung itu nggak butuh jaket yang kayak lu bawa jaket bulu domba, bulu angsa, kayak nggak butuh deh kayak gitu. Kayak lu cukup bawa satu jaket atau dua jaket, satu lah, tapi yang emang harganya lumayan, tapi dia bahannya tipis tapi dia hangat. Nah biasanya kayak jaket parasut gitu nggak sih? Nggak juga sih. Dibilang parasut, dia parasut juga, dia waterproof juga, tapi di bawahnya pun nggak berat gitu loh kok. Yang bagus sih kayak gitu, cuman memang harganya ya lumayan ya bun. Lumayan ya bun. Tapi pikir kalau misalnya lu naik gunungnya suka dan lu nagih, ya itu worth it buat dibeli. Tapi kalau cuman pas naik gunung lu ngerasa gue nggak mau lagi deh naik gunung, enggak deh, mendingan lu belinya standar aja. Kayak gitu. Lu cobain aja dulu yang pakai barang-barangnya standar dulu aja, yang harganya mungkin masih bisa dijangkau, tapi rasain kualitasnya kayak gimana, kayak gitu. Jadi waktu pas gue naik ke gunung gede, gue beli sepatu yang ya udah sih sepatu pasti kotor juga di jalan, apalagi naik gunung. Gak aja murah lah, gak usah mahal-mahal. Ayo udah beli sepatu ini. Terus beli carry lo yang tadi yang gue bilang, wah ini kayaknya mereknya bagus nih, ya kan, warnanya bagus, beli deh gitu. Wah ini jaket warna oke nih gitu. Pas gue pakai, wah anget, iya gue pakai di Jakarta. Yang di gunung, udah tahu kan gimana hasilnya, ya gitu. Karena gue juga barangnya asal-asalan, terus gue segala bawa training dulu lah, karena gue takut dingin gitu. Ya udah rasain kayak gimana hasilnya. Benar, pas gue turun dari gunung gede, kaki gue bengkak. Karena satu, kualitas sepatunya kurang oke. Yang kedua mungkin itu juga nggak pas di kaki gue. Bukan berarti ukuran ya, tapi kayak rangka sepatunya ini nggak cocok di gue. Akhirnya itu karena itu nggak cocok, dia mentok ke tulang. Akhirnya kaki gue bengkak. Jadi kayak ngepres gitu ya? Atau karena kelonggaran? Dibilang longgar enggak, tapi karena rangkanya nggak pas di tulang gua. Sih. Ada satu sisi rangkanya itu selalu mentok ke atas mata kaki, tulang di atas mata kaki itu kepentok. Awalnya gua ngerasa, lumayan sakit nih, tapi nggak apa-apa lah, orang turun ini enak gitu kan. Dia nggak tahu ternyata turun itu beban kita kan 7 kali lipat. Betul. Lebih berat ya kan. Bener aja pas turun jalurnya bebatuan, pasir, mentok, tok sampai di entah lupa di pos berapa, bener kaki gue bengkak dan gue nggak bisa nerusin perjalanan pakai sepatu. Akhirnya lepas sepatu, pakai sendal swallow. Pakai sendal swallow karena kan kita pasti selalu bawa sendal kan, dan kita nggak mungkin bawa sendal bawa sendal yang mahal ke gunung, sayang bor gitu. Jadi yang paling safety, paling nyaman itu sendal swallow. Oke. Ya, jadi udah terbukti ya. Udah terbukti karena gue juga ya udahlah, mau dipaksain pakai sepatu siapa? Nggak mungkin. Akhirnya gue nekat pakai sendal swallow itu, sendal jepit itu. Lo biasa kalau ke gunung berapa lama ya? Biasanya sih 2 hari 1 malam sih sebenarnya. Kalau ke gunung kayak masih gunung gede, gunung Lawu, ya tergantung kesepakatan masing-masing aja. Misalnya lah gue pengen 2 malam lah di gunung, udah ayo gitu, kita nginep 2 malam di gunung. Tapi kalau misalnya nggak bisa cuy, besok gue harus ada kerjaan ini, mau nggak mau 2 hari 1 malam, ya udah kita berangkat. Anggaplah misalnya Sabtu pagi kita berangkat, entah jam 9, jam 8, jam 9, jam 10 kita jalan sampai kiranya di pos mana. Oke, cocok,
kita ngecamp di situ sampai malam, besok paginya baru kita summit. Oke, paham. Nah kalau summit itu kan kita nggak perlu ribet-ribet bawa peralatan kan, kecuali kondisinya lintas jalur kayak gue balik lagi ke Gunung Gede. Oke. Gue mau summit, gue harus bawa peralatannya lagi, dan itu gila capek banget. Makanya gue bilang medannya di Gunung Gede tuh wah parah, capek gila deh, benar-benar capek. Kecuali lo nggak lintas ya. Nanti nggak satu jalur aja kan? Ya kalau misalnya satu jalur lo bisa kayak kemarin gue di Lawu, kondisinya tidak memungkinkan gue untuk terus jalan, mau nggak mau gue cuma berhenti di pos 2. Jadi sampai pos 2 itu hujan deras dan itu nggak berhenti. Kondisinya salah satu temen gue cewek itu udah basah dari ujung rambut sampai ujung kuku. Waduh. Itu udah benar-benar basah dan itu kan nggak memungkinkan lagi untuk kita naik. Kenapa dia bisa basah? Dia prepare-nya nggak bagus. Udah tuh akhirnya kita mau kita ngecamp di pos 2 dalam kondisi bidangnya miring. Bayangin kita ngecamp bidangnya miring, rasanya kayak gimana? Gak enak banget. Mana air hujan turun terus, mau nggak mau kita buat selokan samping gitu. Nah udah kayak gitu ya mau nggak mau kita harus ngecamp di situ. Summitnya ya besok pagi. Barang semua ditinggal di dalam tenda itu. Kita summit, turun, baru beres-beres, baru kita turun. Gitu. Okay. Lu biasa pergi berapa orang sih, Ref? Satu grup itu, satu kelompok lu bisa pergi berapa orang? Satu kelompok itu nggak nentu sih. Cuman kebanyakan mitosnya kita itu nggak boleh naik gunung tuh ganjil. Nah ini nih mitosnya nih. mitosnya nih. Apa aja sih yang sering orang bilang nggak boleh ke gunung karena begini, itu apa aja, Ref? Itu sebenarnya bisa dibilang percaya nggak percaya. Kalau dibilang mistis atau nggak mistis sih, gue pribadi ada ngalamin, tapi mungkin gue ada di batas pemikiran bener apa enggak sih yang gue alamin kayak gitu. Apa tuh, Ref? Contohnya kemarin gue di Gunung Gede, tapi kalau misalnya mitos, sebenarnya mitos di gunung itu banyak banget. Katanya yang pertama nggak boleh naik secara ganjil karena nanti bakal digenapin sama salah satu yang nggak kasat mata. Biar posisinya genap lah ya. Nah, yang kedua untuk perempuan jangan lagi datang bulan. Nah katanya kalau datang bulan itu badannya harum buat kaum yang di sana yang tak terlihat. Terus yang ketiga udah pasti kita nggak boleh ngomong sembarangan, nggak boleh berkata sembarangan. Sebenarnya kalau bercanda sembarangan, ya kita anak muda pasti itu sampah juga. Jadi nggak bisa dijaga juga. Cuman mungkin dalam konteks yang tidak berlebihan, kayak contoh, naik gunung dong, apa capeknya? Udah sampai pos ini nggak ada capek-capeknya. Jadi dia ngomongnya tuh terlalu berlebihan sampai mungkin penghuninya di situ pun akhirnya terganggu ya. Keganggu. Contoh kayak gitu. Terus nggak boleh lagi, lu nggak boleh meninggalkan apapun kecuali jejak, pasti. Betul. Tidak boleh mengambil apapun kecuali foto. Nah itu benar. Karena ya udahlah di gunung gampang-gampang aja, lu mencarinya apa, niatnya bagus dulu aja. Kalau niatnya negatif kayak wah ada cewek nih, bawa cewek misalnya gitu, kan bisa enak tuh anget-angetan di atas. Itu alamat nih, alamat apes pokoknya. Pokoknya kalau mau naik gunung itu ya balik lagi positif apa enggak niatnya. Kalau gue pribadi kan gue bosen di Jakarta, gue pengen nyari hiburan, gue pengen nyari ketenangan di atas, dan menurut gue gunung itu hal yang tepat buat gue untuk gue mikirin semuanya gampang gitu, kayak itu buat gue damai lah gitu. Makanya gue suka juga naik gunung. Jadi kayak balik lagi ke niat. Kalau niatnya bagus ya mudah-mudahan sih insya Allah sih nggak bakal diganggu sih. Berarti alamnya juga ngerespon juga positif ya? Iya. Satu lagi jangan ngomong yang sembarangan. Yang gue bilang kalau ngomong sembarangan, gue pernah kesengaja di Lawu kemarin. Karena dari pos 1 ke pos 2 itu jalur terpanjang. Waktu itu gue via Cemoro Sewu. Jalurnya nggak begitu berat, tapi itu panjang banget. Dari pos 1 ke pos 2 itu lama. Nah itu gue nggak sengaja, jadi hujan.
tapi hujan itu kayak ngeledek. Jadi hujan nih, hujan nih, gue keluarin jas hujan dong, set, pas gue pakai hujannya berhenti, terus gue langsung udah ngomong, syalah nih hujan berjain, terus temen gue langsung keluar, jangan sembarangan ngomong kayak gitu, terus gue langsung ngomong, astagfirullahaladzim, gue salah ngomong gitu. Terus gue kepikiran malamnya gue bakal digangguin ya. Akhirnya gue baca surat-surat yang menurut kepercayaan gue sendiri. Jadi kayak insya Allah enggak lah, niat gue baik, dan itu pun gue gak sengaja mengucapkan ya alhamdulillah gue gak ngerasain apa-apa di Gunung Lawu, walaupun kata orang Gunung Lawu itu adalah gunung yang horor, di situ banyak kejadian-kejadian yang aneh kan di Gunung Lawu. Tapi kalau di Gunung Gede gue juga gak ngerti ya, mungkin karena kita isinya cowok semua ya. Saya bisa dibilang itu cowok semua. Ya tahu lah kalau cowok mulutnya gak jauh-jauh dari hal-hal yang aneh-aneh gitu kan. Terus kalau udah ngeliat yang cewek yang bening dikit langsung kayak kucing, ada tulang gitu. Terus udah yang udah omongannya udah semprul, udah nggak bisa diatur lah. Ya kita mau protes, jangan ngomong sembarangan, yang mau gimana gitu kan. Akhirnya ya udahlah biarin aja gitu. Balik lagi ke niat positif kita. Yang penting gue tetap jalanin gitu, dan nggak muluk-muluk kayak, walaupun gue tahu efeknya nanti bakal kena satu grup ini, karena satu grup gue ini sembarangan banget mulutnya ya kan. Akhirnya benar, karena kita ngebangun tenda itu ngebangun tendanya entah posisinya kita salah karena kita kecapean. Gue nggak tidur 2 hari, dan ternyata teman-teman gue yang lain pun ngelakuin hal yang sama. Mereka itu pada nggak tidur 2 hari karena nggak tahu ya kenapa. Dan yang udah biasa naik gunung aja, yang udah expert lah gitu, itu dia ngerasain kelelahannya yang benar-benar dahsyat gitu. Kayak aduh gila, gue kayak nggak sanggup ini mau jalan. Gue mikir apa ini karena mulutnya pada sembarangan, atau emang karena kondisi fisiknya yang kurang di-preparein gitu. Akhirnya pas kita sampai di satu tempat di Sabana sana, kita bangun tenda. Gue nggak tahu, gue ngerasain kayak ini kita naruh tendanya yang salah atau emang nggak tahu gimana ceritanya. Salah menurut gue tempatnya. Jadi karena kita ber-13, kita bikin 3 tenda. Di tenda gue isinya 5 orang. Yang sebelah sini 4 orang, ya kan? 4 orang 3 orang, gue lupa. Nah, tapi di tengah-tengahnya itu ada pohon gede banget. Gak gede sih, sedang lah. Pohonnya gede. Dan itu posisi gini, ini tenda gua. Ini tenda teman gua. Tenda teman gua kita buatnya segitiga, dan deket tenda gua ini hampir ke tengah itu pohon. Berarti gede. Mungkin yang lo bilang kali kan kalau naik gunung nggak boleh ganjil. Bisa jadi. Ya kan? Gue juga nggak tahu. Nah, kondisi di belakang tenda gua, kenapa mereka milih tenda di sini? Karena dia mikir belakangnya itu kayak semak-semak. Mikirnya itu semak-semak. Nanti kalau malam tipis atau ini gampang ke belakang sini. Pas gue datang, tenda itu cuma ada beberapa doang. Ya karena gue mikir ya rame juga di Sabana. Ya udahlah, nggak apa-apa. Lalu alam aja gitu. Pas udah sampai malam, udah sampai menjelang mulai agak sore lagi, itu tenda makin banyak kan. Nah tapi walaupun tenda itu banyak, kalau udah menjelang malam, gue ingat tuh kurang lebih sekitar jam 1 jam 1 apa jam 11 malam gitu, gue lupa. Udah sepi banget, kondisi itu udah sepi banget, gak ada suara apapun. Nggak ada tenda? Ada banyak tenda, tapi udah pada capek lah ya. Kondisinya udah pada capek. Sepi sekitar jam 11 atau jam 12, jam 1, gue gak bisa tidur. Karena pas nyampe tempat kita buat bangun tenda, selesai kita bangun tenda, ada yang masak, ada yang ngopi, ada yang lagi santai. Gue tidur, gue bisa ganti baju, gue tidur. Kebangun itu sekitar maghrib. Gue bangun, terus abis bangun ngobrol sama yang lain, kita main kartu sampai sekitar jam 9. Akhirnya mereka pada balik ke tenda. Nah di tenda gue 5 orang, gue di tengah-tengah. Jadi gue nggak mau pojok, gue nggak mau pinggir. Jadi teman gue di pojok, teman gue lagi deket pintu. Nah, gue kok nggak bisa tidur? Apa karena gue semalam tadi sore gue udah ketiduran gitu?
Terus gue ngerasain ngedengerin di depan, wah ada sepi banget, jam 11 sih kurang lebih. Terus tiba-tiba ada suara kayak jalan dong di belakang tenda gue, srek. Gue mikir, ada gubuk kali gitu kan. Emang ada gitu, beberapa emang ada gitu. Tapi gue dengerin, kalau gubuk kan jalannya nggak kayak begini, gitu kan. Wah ini jalan orang. Oh gue mikir ada yang pipis kali ya, ada yang pipis kali ya. Tapi kok pipis bolak-balik kata gue. Balik jalan-jalan, balik lagi. Kayak dia mondar-mandir doang gitu. Gue pikir gue positif aja, mungkin orang bener gantian kali mau pipis gitu. Ya udah, habis itu nggak lama gue juga beli pipis dong. Wah kacau nih. Gue agak getarnya lagi gitu. Gue bangun temen gue, bar gue pipis bar. Ya udah pipis aja Pi. Yalah, emang lu gak pengen pipis? Ya sama, ya udah pipis yuk, pipis bareng. Akhirnya kita pipis bareng. Di sebelah sini, gue sebelah sini. Lu pipis mana? Sini. Gue udah ke tenda aja, gue gitu. Ya udah nggak apa-apa tuh, deket-deket sebelah sana masih agak jauh kok. Oh ya udah, pipis. Gue liatin semak-semak, nggak ada apa-apa. Maksudnya nggak ada orang. Setelah ada suara itu, gak lama gue keluar, itu nggak ada orang lagi gitu. Perasaan gue aja kali ya, aku mikir. Pas gue balik, gue sempat ketiduran. Selesai, gue sempat ketiduran. Kalau nggak salah lihat jam, gue cuma ketiduran tuh sekitar 1 jam. Gue bangun lagi, terus gue dengar ada suara lagi dong di belakang. Srek kata gue. Wah gila, gue merinding dong. Parah, gue merinding banget kata gue. Gue udah baca doa di dalam hati gue. Gila kacau gitu. Nggak lama, gue mulai ketiduran, baru ketiduran slep gitu. Teman gue yang pojok kerak gitu. Bangun lagi. Gue bangun lagi kan. Terus dia duduk gitu. Bob, lu kenapa Bob? Kata teman gue. Kata gue gitu, ngomong ke teman gue. Enggak Pi, coba nyalain ini dulu deh, nyalain center gitu deh. Oh deh, nyalain center bentar. Terus, kenapa lu Bob? Mau tukeran enggak? Kagak lah. Wah, pojok. Oh ya udah deh, dia tidur aja deh, tidur. Pas tidur, baru ketiduran sejam lagi nih. Temen gue tiba-tiba teriak yang samping gue. Weh, lu ngapain? Maling lu ya? Tapi dia kayak berigo. Oke. Bangun terus dia tiduran lagi. Gue cuma deplak doang. Lu berisik banget malu malam-malam. Kayaknya tadi udah mau maling, gak ada yang jalan-jalan kata dia gitu. Ya udahlah. Udah gak ada yang berani cerita. Kita di gunung tuh gak bakal ada yang berani cerita. Ya pas turun kita baru ceritain semuanya. Nah ada lagi kejadian temen gue. Jadi kan di gunung itu sebenarnya ada warung loh. Betul. Ya di atas gunung itu kan suka ada warung gitu. Temen gue culas. Jadi memang harganya akan lebih mahal daripada lu beli makanan di bawah. Betul. Gorengan di bawah ya 2.000 dapat 3 misalnya gitu. Di atas satu tahu kecil itu 2.000. Nah temen gue 2 orang. Gue lapar nih. Nungguin nasi lama banget ngateng-ngateng. Akhirnya gue beli pop nih. Temen gue beli gorengan. Dia bayaran 6.000, harusnya beli 3. Dia bawa pulang berapa? 13 pisang. Gimana itu ceritanya kan? Terus gue bilang, weh lu jangan sembarangan lu. Beli 3, belinya harus 6, tau-tau ada 13 pisang. Wah bye-bye, gue bilang. Yang balas bukan orang lu gitu. Kejadian itu gue bilang, udah nggak apa-apa kata teman gue yang namanya laki ya kan, nggak apa-apa. Terus gue cuma bilang gini, ya mudah-mudahan nggak ada kualat-kualatnya nih anak. Bener dong, pas kita udah turun kita gunung mau ke base camp, itu kita kena maghrib. Setelah maghrib kita jalan, terus temen gue yang pertama yang 2 tadi nyolong gorengan, yang 1 kakinya keseleo sampai selangkangan. Gak bisa jalan. Jadi jalan itu kaki yang sebelah kiri gak bisa ditekuk sama sekali. Itu yang pertama. Yang kedua, temen gue selama turun aman-aman aja. Tapi pas udah sampai turun dia pulang. Jadi gue bawa mobil, temen ada yang sebagian bawa motor gitu kan. Nah dia pas naik motor gak tahu ada angin apa, tiba-tiba dia dibonceng. Tiba-tiba dia meledak ke belakang, cek gitu. Gue bilang, lu kualat coy, lu kualat nih gara-gara lu beli gorengan 6 dapetnya 13. Nah itu lu kualat tuh, digeplakan lu sama makhluk halus. Iya gue gak sadar lu rep. Jadi mungkin kalau naik gunung itu
perilaku sih lebih diutamakan ya. Maksudnya kita anak muda ya bercanda boleh, cuman jangan yang berlebihan yang sampai over banget gitu loh, kayak gitu. Oke, Ref, terakhir nih. Naik gunung di masa pandemi itu kayak gimana, Ref? Dibilang takut sih takut juga ya. Karena mikirnya kita belum tentu nggak kena. Gimana sih maksudnya presentasinya 50-50 gitu loh. Kita nggak tahu kita papasan nggak sama orang corona atau apapun gitu. Cuman balik lagi kayak prepare badan ya. Balik lagi, lo harus selalu ngerasa fit. Maksudnya walaupun lo naik gunung, lo tetap vitamin. Entah itu vitamin C atau pokoknya vitamin yang utama sih kalau gue pribadi, gue vitamin C plus madu. Gue selalu bawa. Jadi kayak karena kita capek, imun kita, gue ngerasa nggak tahu ya kalau imun ya, bisa bilang kita capek pasti lumayan drop. Tapi kita kan olahraga naik gunung, ya kan, naik olahraga itu kan memperbaiki imun kita juga. Betul. Gitu kan. Jadi kayak tetap waspada dalam arti kata, kalau dibilang pakai masker itu formalitas aja buat gue di gunung ya. Maksudnya nggak mungkin gue nanjak pakai masker yang bener-bener pakai masker banget gitu kan. Gue pasti ngap, tapi gue tetap pakai, tapi kayak beberapa kali gue buka masker buat sementara, buat ngirup, terus nanti gue tutup lagi. Tapi ntar udah mulai sepi, gue buka lagi, gue tutup lagi. Pas udah orang lewat kayak gitu. Jadi biar sirkulasi udara masuk juga ya. Kenapa? Sirkulasi udaranya. Iya, karena kalau gue jujur aja, kalau gue full pakai masker, gue kan ngep banget. Oksigen ke badan gue juga mungkin nggak maksimal juga gitu. Dan gue ngerasa wah nggak bisa nih kalau gue full bener-bener pakai masker. Tapi gue tetap kayak udah sepi nih di jalur, gue copot masker. Maksudnya copot sedikit gitu ya buat ngirup. Terus gue lihat wah udah ada orang lagi, gue baru pakai lagi. Jadi kayak tetap prepare buat diri sendiri aja sih. Kalau dibilang takut ya lumayan ya, karena resiko juga gitu kan. Sebenarnya resikonya bukan karena gue takut kena corona, bukan. Maksudnya gue masih muda, kalaupun emang gue kena, gue yakin gue bisa survive gitu. Cuman yang gue takutin adalah ketika gue bawa virus itu di badan gue, secara nggak langsung abis pulang dari gunung, besokannya gue ketemu orang tua gue atau orang tua siapapun gitu yang ternyata dia bisa kena virus dari gue. Nah yang gue takutin sih itu sih. Jadi kayak dibilang takut gak takut, dibilang gak takut ya lumayan takut. Tapi balik lagi kita harus ke badan kita sendiri juga harus bagus sih gitu. Nah untuk protokol kesehatannya di gunung, sebelum naik gunung tuh pasti ada protokol kesehatannya kan, Ref? Iya ada. Nah itu apa aja tuh, Ref? Kalau pertama ya standar sih sebenarnya, kayak semuanya aja kayak tangan, ya harus cuci tangan, harus rajin cuci tangan, terus menggunakan masker. Cuman yang paling ketat itu karena masker sih, karena kalau misalnya cuci tangan kita nggak mungkin kan cuci tangan terus-terusan di gunung, nggak mungkin, kita nggak selalu ketemu mata air gitu. Jadi kayak mungkin bawa antiseptik sih. Kalau gue pribadi ya, gue bawa, jadi kayak pasti kotor tangan gitu kan. Jadi pas ada waktu istirahat gue pakai gitu. Pas udah jalan lagi dan gue ngerasa gue nggak megang apa-apa, cuma jalan doang, cuma megang tas gitu ya, ntar istirahat gue semprot lagi, kayak gitu aja sih. Kayak protokolnya sebenarnya standar sama aja kayak di semua tempat gitu. Oke, mantap. Nanti kapan kita sambung lagi, Ref? Oke, ya, siap. banyak materinya soalnya. Iya, siap. Soalnya naik gunung nih kayaknya lagi tren. Lagi happening sih. Ya, lagi happening. Dibanding sepeda. Nanti kita sambung. Oke, Alif, sampai sini dulu. Ref, sebelumnya thank you udah datang. Oke, nanti sama-sama. kalau gue undang lagi datang ya. Pasti. tenang itu, gampang lah bisa diatur. Oke. Thank you, Alif. Sampai sini dulu, sampai ketemu di next episode-nya dan ciao. Bye.